Wah, mengerikan. Kibarkan bintang kejora. OPM tantang TNI Polri lanjut perang di tahun 2022. TNI jangan sibuk datangi Habib Bahar. Ini jelas tantangan teroris yang telah melawan NKRI. Gelora.co, kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, mengaku melakukan pengibaran bendera bintang kejora di 3 lokasi pada 1 Januari 2022. Juru bicara KKB, Sebi Samun, menyatakan bahwa 3 lokasi pengibaran bendera itu dilakukan di Kabupaten Intan Jaya. Pengibaran itu juga dilakukan oleh pasukan TPNPB yang dipimpin Komandan Operasi TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya de la Sebi. Pasukannya juga mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengundang TNI Polri bahwa siap melanjutkan perang di tahun 2022. Sementara TNI disarankan untuk fokus menangani gerakan separatis kelompok kriminal bersenjata di Papua dibanding mendatangi Habib Bahar bin Smith dan mempersoalkan yang bukan urusannya. Begitulah saran Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menanggapi kedatangan pihak TNI ke kediaman Habib Bahar beberapa hari lalu. Kembali soal pengibaran bendera, yang pimpin pengibaran bendera bangsa Papua yaitu Bintang Fajar ialah Ruben Kobogau, One Kobogau, Enos Tipagau, Abene Kobogau, dan Undius Kogaya, Komandan Operasi Kodam 8 Intan Jaya, jelas Sebi kepada era.id melalui pesan singkat pada Minggu 2 Januari. Undius Kogoya, kata Sebi, juga mengeluarkan pesan bahwa pada tahun 2022 pasukannya akan memperluas daerah operasi TPNPB. Saya dan pasukan saya memperluas daerah operasi perang TPNPB dan saya minta kodap-kodap lain dari 34 kodap Sorong sampai Merauke, jelas Sebi. Dia pun menyatakan Undius Kogoya menambahkan akan tetap melawan TNI Polri. Pasukan teroris, yaitu TNI Polri, silahkan datang dan kami siap layani Anda, jelas Sebi. Seharusnya TNI dan TNI AD perlu introspeksi dan tidak perlu reaksi berlebihan. Kan soal Jenderal Balehu, kan memang publik lihat soal penertiban Balehu oleh Pangdam Jaya, kata Muslim. Menurut Presidium Aliansi Rakyat Menggugat ARM ini, kritikan yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith merupakan hal yang wajar di dalam demokrasi dan tidak ada unsur kebencian. Malah kalau dicermati, apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith justru bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Dan semestinya TNI dan TNI AD lebih fokus tangani gerakan-gerakan separatis OPM di Papua lebih cermat lagi, dan bukan mendatangi kediaman Habib Bahar seperti beberapa hari lalu itu. Itu patut dipertanyakan dan disayangkan, pungkas Muslim. Sementara diberitakan terpisah, persaudaraan alumni PA212 mengaku menyayangkan dan prihatin atas sikap oknum TNI yang menyambangi pondok pesantren Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu. Menurut Selamat, oknum TNI yang mendatangi Habib Bahar dianggap tidak sesuai dengan tugas dan wewenang sebagai Jenderal TNI. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PA212 Novel Bamumin juga menilai bahwa petinggi TNI yang menggeruduk pondok pesantren Tajul Alawin pimpinan Habib Bahar bin Smith merupakan suatu tindakan yang sangat keliru
dan melanggar 8 wajib TNI terhadap rakyat. Novel berpendapat seharusnya Brigjen Ahmad Fauzi harus dicopot dari jabatannya. Bukan didukung atau dibela oleh para petingginya, juga rezim ini, atau juga malah dinaikkan pangkatnya secara cepat nantinya, seperti Jenderal Dudung yang membuat kegaduhan, ujar Novel. Menurutnya, ulah yang dilakukan Jenderal Dudung membuat Brigjen Ahmad Fauzi diduga iri dengan cara cepat agar naik pangkat seperti Dudung sebelumnya. Jangankan hanya 1 atau 2 laporan, 1000 laporan pun Habib Bahar tidak pernah takut dan tidak pernah mundur selangkah pun. Dan jangankan Dudung, orang tua Habib Bahar sekalipun kalau salah, Habib Bahar tak akan tinggal diam melawan kesalahan. Gelora.co, Habib Bahar bin Smith akhirnya buka suara terkait dirinya yang dilaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian yang ia layangkan pada Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Dalam video yang tayang di kanal YouTube-nya, Refli Harun membacakan pesan yang disampaikan oleh Habib Bahar. Kepada Refli Harun, ia menyebut bahwa ia siap menghadapi laporan tersebut. Habib Bahar mengaku sudah terbiasa dilaporkan mulai dari era kepemimpinan Presiden SBY hingga sekarang. Saya sudah biasa dilaporkan Bang Refli dari zaman SBY sampai sekarang. Jangankan 1-2 laporan, 1000 laporan pun tetap bakal saya hadapi sebagai warga negara yang taat hukum, ujar Habib Bahar dalam pesan tertulis pada Refli Harun, dikutip suara.com pada Selasa 21 Desember. Lebih lanjut, Habib Bahar menyebut bahwa ia mengingatkan soal kemurtadan. Ia juga meminta agar pihak-pihak tertentu tidak bersikap sok tahu tentang agama agar tidak terjerumus. Saya bilang, awas itu bisa terjerumus ke dalam kemurtadan, karena murtad ada 3, salah satunya murtad karena perkataan. Kalau tidak paham agama, lebih baik diam, jangan sok tahu. Urus saja teroris OPM. Kritik saya ke Dudung itu soal Tuhan, itu bukan orang Arab, ujarnya pada Refli Harun. Tetapi saya sampaikan juga pada jemaah yang hadir, kalau ada kebijakan Dudung yang baik, ya kita ambil, jangan kita hilangkan. Dalam pernyataan tertulisnya yang dibacakan oleh Refli Harun, Habib Bahar bin Smith ini menyebut siapapun akan ia lawan kesalahannya tanpa terkecuali, meskipun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Salah ya saya bilang salahlah, benar ya saya bilang benar. Jangankan Dudung, pejabat atau penguasa, andaikan bapak kandung saya salah, tidak saya benarkan dan akan saya lawan kesalahannya, tegas Habib Bahar. Tak hanya itu, Habib Bahar mengaku tak membahas TNI atau Polri secara institusi, melainkan para elit yang ia nilai keluarkan kebijakan yang salah. Saya itu tidak bahas TNI Polri, tetapi petinggi pejabat TNI Polri yang keluarkan kebijakan yang salah. Kebanyakan TNI itu cinta ulama, habaib, karena TNI lahir dari seorang ulama, yaitu Jenderal Sudirman, ujar Habib Bahar. Untuk diketahui, Habib Bahar bin Smith kembali dipolisikan seusai ceramahnya viral. Pernyataan Habib Bahar dalam video ceramah tersebut dinilai atau dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman.